Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral sidang kajian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Syawal ini. Tak terasa baru kemarin rasanya kita berada di penghujung dari bulan Ramadan. Akan tetapi malam hari ini Syawal pun akan pergi daripada kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Syawal ini tentunya banyak nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau kita mengerucutkan, menghitung nikmat Allah dari bulan Ramadan ke bulan Syawal ini saja, maka kita tidak akan bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut, nikmat yang sangat banyak itu, ada nikmat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita harus bersyukur di atasnya. Setelah nikmat iman dan Islam, dia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Kami sering sekali mengulang-ulang hadis ini. Agar apa? Agar kita merasa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak orang diberikan nikmat yang akan kita sebutkan ini, nikmat sehat dan waktu luang, tapi mereka tidak mengantarkan diri mereka di atas ketaatan atau di atas beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak manusia yang kurang mengoptimalkan nikmat tersebut. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwani wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kami mengajak kepada diri pribadi kami dan kepada kita bersama agar senantiasa sering dan acap kita mengucapkan, membasahi lisan kita dengan kalimat hamdalah, dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat agung kepada kita.
Belum lagi kita berbicara lagi kepada nikmat di atasnya, nikmat sunnah. Nikmat sunnah setelah mengenal Islam. Kenapa? Para salaf mengatakan al-Islam huwa sunnah wa sunnatihi al-Islam. Satu yang tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Apa bisa Islam berdiri tanpa sunnah? Bisa. Akhi Mukhlis, apakah bisa Islam berdiri tanpa sunnah? Tidak bisa. Al-Islam huwa sunnah wa sunnatihi al-Islam. Maka Abu Syaqiq rahimahullah pernah mengatakan, "Inilah adri ay nikmataini." Aku tidak tahu harus bersyukur pertama sekali atas nikmat ini. Yang dimaksud beliau adalah nikmat Islam atau nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Saking pentingnya, ya, saking urgennya bersyukurnya kita di atas nikmat sunnah setelah nikmat Islam. Nah, oleh karena itu, ikhwani wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, kita tentu mengolah nikmat ketaatan ini, nikmat hidayah ini. Ya, di antaranya tidak ada cara selain mengolah nikmat ketaatan ini, tidak ada cara selain menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Dan juga kami berpesan kepada kita bersama, terlebih lagi kepada diri pribadi kami, agar kita banyak berdoa kepada Allah, termasuk juga di waktu dan kesempatan seperti ini, di majelis ilmu, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan kita di atas ketaatan kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah kami di atas ketaatan kepadamu. Selanjutnya salawat serta salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kerinduan semoga tetap tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Berbicara mengenai takdir. Berbicara mengenai takdir. Apakah belum menikah bahagian dari takdir? Ini yang lajang dulu, yang jomblo. Apakah belum menikah bahagian dari takdir apa bukan? Kok nggak ada yang jawab? Berarti udah menikah nih, yang jomblo ini nampak yang jomblonya. Apakah belum menikah bahagian dari takdir? Jawab, ini nggak ada ininya, nggak ada konsekuensinya, nggak diazab kalau antum salah jawabnya. Ya, itu bagian dari takdir. Antum menikah hari ini, statusnya sudah menikah, juga itu bagian dari takdir. Antum mendapatkan istri yang cantik, itu bagian dari takdir. Sebagaimana juga antum mendapatkan istri yang jelek, itu bagian dari takdir. Ketaatan, kita melakukan ketaatan kepada Allah, bagian dari takdir apa bukan? Takdir. Kita melakukan maksiat kepada Allah, bagian dari takdir apa bukan? Takdir. Takdir. Maka nanti ada pembahasan tentang hadis Jibril, hadis yang sangat panjang di hadis Arba'in Nawawi nomor 2, tentang malaikat Jibril bertanya terkait rukun iman, ya, diantaranya adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi SAW bersabda, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Nah, ini ada pembahasan khusus nanti terkait dengan permasalahan takdir. Namun kita mengambil pembahasan di sini adalah terkait dengan tema kita, yakni respon setelah melakukan kemaksiatan.
Ya, respon karena ini ada kaitannya dengan takdir. Ada kaitannya dengan takdir. Sekarang Ustadz mau tanya, apakah Allah mampu menghilangkan maksiat? Pandi, apakah Allah mampu menghilangkan maksiat? Mampu. Mampu. Allah mampu, sangat mampu bahkan. Kenapa Allah mentakdirkan ada maksiat? Kenapa Allah mentakdirkan ada pelaku maksiat? Ada yang tahu jawabannya? Karena dari maksiat itu terdapat hikmah. Terdapat hikmah, ya. Nanti akan kita jelaskan setelahnya. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menukil sebuah asar dari salah seorang salaf. Beliau mengatakan atau beliau menyebutkan kaul ini, innal abda, sesungguhnya ada salah seorang hamba la ya'malul khati'ata fayadkhulu bihal jannah. Ada orang yang melakukan kesalahan, dosa dia lakukan, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Wah, ini Ustaz, bahaya lagi pengajian ini Ustaz. Pengajian apa ini? Kalau dipotong orang kalimat ini, maka orang akan mengatakan, oh ini kajiannya udah aneh-aneh ini. Ada orang melakukan kesalahan, tapi dirinya masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan. Wa ya'malul hasanata fayadkhulu bihan nar. Dan ada salah seorang atau ada seseorang yang melakukan ya kebaikan, hasanah, fayadkhulu bihan nar. Tapi Allah masukkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan terdahulu pernah membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajul la ya'malu bi amalin ahlil jannah, ya, ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga sitina sanah, ya, 60 tahun, ya kan, wa huwa finnar, tetapi dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembahasan ini, dari ucapan ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan, adapun orang yang dirinya melakukan kesalahan, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, adalah setiap kali ia bermaksiat, dia merasa bersalah. Kemudian dilanjutkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terkadang iblis, syaitan menyesal telah menyesatkan seseorang. Kenapa? Karena acap kali seseorang yang mereka telah terjerumus kepada kubangan dosa dan maksiat, pada ujungnya mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang seseorang yang beramal dengan kebaikan, namun Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah, karena setelah dirinya beramal ketaatan, dirinya fakhar. Dirinya merasa takjub dengan amal, sehingga dia memandang remeh pelaku maksiat. Ada seperti itu di antara kita? Semoga tidak. Semoga tidak. Orang yang dirinya telah melakukan ketaatan, kemudian ketika ia melihat pelaku maksiat, mulai dengan ucapan-ucapan meremehkan. Seolah-olah surga itu kuncinya ada di tangannya. Maka pelaku ibadah, pelaku ketaatan terkecoh. Jangan sampai kita terkecoh sehingga kita mudah menjustis, mudah menghukumi seseorang bahwa dirinya adalah pelaku atau akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, pada kesempatan ini
kita akan membahas tentang respon dari orang-orang yang telah melakukan maksiat atau telah melakukan dosa. Kita lihat kita di urutan berapa kita berada. Ya, kita lihat, kita cermati, kita dengarkan di posisi berapa kita ada. Ada 4, ya, ada 4 posisi di mana respon mereka ketika mendengarkan maksiat. Kita awali dari nomor urut pertama apa nomor 4? Dari nomor 4 ya, yang paling bawah, yang paling dasar. Adalah seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia maksiat, dia menyalahkan Allah. Nah, ini yang paling parah. Ya, ini yang paling parah. Apa tadi? Seseorang yang telah bermaksiat kepada Allah, dirinya langsung menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di Quran surah Al-An'am ayat 148. Quran surah Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Mereka orang-orang kafir berkata. Orang-orang kafir berkata, law sya'allah, kalau Allah menginginkan, maka kami tidak akan tersesat. Begitu pula dengan bapak-bapak kami, begitu pula dengan nenek moyang kami. Jadi apa ucapan orang kafir di sini? Mereka mengatakan kami tersesat itu karena kehendak Allah. Ada enggak orang-orang seperti ayat ini sekarang ini? Kami ini tersesat ya karena Allah menginginkan kesesatan kepada kami. Kami ini minum khamar karena Allah menginginkan itu. Kan takdir, Ustaz. Tadi kita awali dengan pembahasan takdir. Iya kan? Allah menciptakan takdir baik dan buruk. Dan dia bahagian daripada rukun iman. Rukun iman. Coba. Siapa yang mereka ikuti dalam hal menyalahkan Allah dalam perkara ini? Iblis. Iblis. Ya. Apa dalilnya, Ustadz? Kenapa orang kafir menjadikan iblis sebagai pentolannya dalam hal menyalahkan Allah ketika mereka melakukan maksiat? Bisa dilihat di Quran surah Al-Hijr ayat 39. Quran surah Al-Hijr ayat 39. Dialog iblis yang Allah abadikan, berkata iblis, qala rabbi bima aghwaytani. Berkatalah iblis, karena engkau telah menyesatkanku. Engkau di sini siapa? Siapa, Mukhlis? Allah. Siapa yang disesatkan sama iblis? Siapa yang disalahkan dalam perkara dosa ini oleh iblis? Allah. Jadi orang kafir dalam perkara menyalahkan Allah ketika mereka bermaksiat, sesungguhnya mereka telah mengikuti iblis dalam perkara ini. Dan itu kita dapati, ikhwan. Kita dapati, akhwat. Adanya orang-orang ketika dia bermaksiat, dia melakukan dosa dan kesalahan, yang dia salahkan Allah. Ya kan? Saya bermaksiat ya karena belum ada panggilan ketaatan kepada saya. Betul ada ucapan seperti ini? Ada. Ada hal seperti ini. Berbeda dengan Adam alaihissalam. Ketika iblis disuruh sujud, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia enggan. Ini dosa dari kesalahan dari iblis. Ya, aba wastakbar, berbeda dengan
Adam. Allah ceritakan tentang Adam alaihi salam di Quran surah Al-Baqarah. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Allah firmankan, Allah titahkan kepada Adam alaihi salam untuk tinggal bersama istrinya di surga dan makanlah dari apa yang Adam inginkan di surga kecuali jangan mendekatkan dirinya kepada syajarah, kepada sebuah pohon yang Allah haramkan. Allah larang kepada Adam alaihissalam. Singkat cerita, Adam bermaksiat. Kemudian apa yang dilakukan Adam? Allah abadikan ucapan Adam alaihissalam di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi jiwa-jiwa kami. Kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau sekiranya engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, respon iblis apa tadi? Menyalah-nyalahkan Allah. Respon Adam langsung merasa bersalah dan seketika itu langsung bertaubat kepada Allah. Dari respon ini maka berbeda hasilnya. Satu terlaknat, satu mendapatkan taubat, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini poin yang keempat. Ya, ini poin yang keempat. Poin, kita naik lagi ke poin yang di atasnya. Poin yang ketiga adalah setelah melakukan maksiat atau setelah bermaksiat kepada Allah, dirinya mengaku salah. Dirinya mengaku salah. Tapi belum mau taubat. Ini banyak ini ikhwan. Ya. Dia tahu bahwasanya meninggalkan sholat itu dosa. Tahu dia. Ya. Tahu dia bahwasanya mengaji itu, ya, kalau tidak mengaji itu dosa. Tahu dia. Buktinya apa? Dia suruh anaknya ke TPQ. Ya kan? Dia suruh anaknya belajar sholat. Tahu dia. Maka di sini kami akan sebutkan kenapa, apa sebabnya seseorang yang dia melakukan maksiat, dia mengakui dia telah melakukan maksiat tapi belum mau taubat. Di sini ada 3 sebabnya. Pada poin ini ya, ada 3 sebabnya. Apa itu? Yang pertama, karena putus asa. Karena putus asa. Yang kedua, mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, menunda taubat. Apa yang pertama tadi? Putus asa. Yang kedua, mengandalkan taubat, mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menunda taubat. Kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hambaku yang telah melampaui batas, yang saban hari melakukan maksiat, yang setiap waktu tidak ada berlalu darinya waktu melainkan maksiat kepada Allah, yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kalian. Allah mengampuni dosa kalian walaupun bagaimana banyaknya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Disebutkan dalam hadis qudsi. Jadi ikhwan, ada orang yang dia nggak mau taubat karena putus asa. Ditengoknya usianya sudah 58 tahun misalkan atau 55 tahun. Kenapa tidak mau beramal soleh? Nggak mungkin saya diampuni Allah, Ustaz. Alasannya, kan usia Nabi Ustaz wafat 63 tahun Ustaz. Umur umat Nabi antara 60 hingga 70 tahun Ustaz. Saya sudah 55 tahun Ustaz. Kalaupun saya beramal soleh Ustaz, berapa tahun lagi umur saya dibanding dengan kadar usia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz? Dia telah menakar Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeyakinan bahwasanya maksiatnya itu lebih tinggi daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Orang yang berputus asa dari jalan taubat, inilah yang diinginkan iblis. Inilah yang diinginkan iblis dari kita berputus asa ini. Ya. Allah menginginkan ini dari kita. Afwan, iblis menginginkan ini dari kita, yakni berputus asa. Yang kedua, mengandalkan ampunan Allah. Kalau kita tanya, kita bilang sama mereka, ya akhi, solatlah lagi. Kenapa tidak solat? Kan Allah itu Maha penerima taubat. Dia bawa dalil. Dia bilang Allah itu kan Tawwab, Ghaffar, Masya Allah. Dia bawa dalil lagi. Dia ketengahkan sama kita dalil. Allah itu kan ada asma'nya Tawwab, Ghaffar, Rahim, Rahman. Ya kan? Coba. Bagaimana ya nasihat kita ya dijawab dengan dalil. Bagaimana ini kira-kira Fandi jawabannya? Kita nasihati, akhi, coba sholat. Dia bilang apa? Bismillah. Kita bilang berhentilah bermaksiat. Apa jawabannya? Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Tapi walaupun Allah Maha Pengampun, sudahkah kita minta ampun? Sudahkah kita minta maaf? Sudahkah kita menyesali segala bentuk kesalahan kita, bersimpu kepada Allah, mengakui 100% bahwasanya kita hanya seorang hamba. Jangan hanya kita memberikan dalil bahwasanya Allah Maha Pengampun, tapi kita tidak berucap ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syubhat mereka, ya. Mereka ketengahkan dalil bahwasanya Allah Maha Pengampun, tapi mereka tidak mau ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menunda taubat. Ya, menunda taubat. Ini banyak, ya kan? Ini banyak ini. Nantilah sholat kalau sudah punya menantu. Kalau pemuda nantilah sholat kalau saya sudah menikah. Kalau yang sudah menikah nantilah sholat nanti kalau sudah punya anak. Terus seperti itu. Terlalaikan, terlenakan dengan nanti dan nanti, sementara kain kafan tengah dirajut. Terlena dengan nanti ke nanti, hari berganti hari, dia tertawa di atas kehidupan ini, sementara ajalnya telah menari-nari di kelopak matanya.
Dia bercengkrama dengan keluarganya, menunda-nunda taubat, sementara kain kafan sudah sampai di negerinya. Kain kafan sudah sampai di Gunung Sitoli. Kendati dirinya tidak merasakan sakit. Betapa banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Sudah banyak contohnya. Betul apa tidak? Betul. Seringkali kita terkejut bahkan. Tiba-tiba menjadi kebiasaan di negeri ini kalau ada yang meninggal itu dikumandangkan di masjid. Tidak. Amina falukai tamegi. Bahari balik. Baru ketemu kita di Pekan. Kayaknya baru tadi pagi saya bertemu dengan si Fulan. Apa sakitnya? Kita terkejut kepada yang telah meninggal dunia itu, tapi yang meninggal dunia itu lebih terkejut daripada diri kita. Maka jangan pernah menunda-nunda taubat ya ikhwan. Karena sesungguhnya kematian tidak menunggu kesiapan kita. Kematian tidak menunggu kesiapan kita. Maka sering sekali kami sampaikan kepada kita ikhwan wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di saat kita di malam minggu, di malam Ahad ini banyak para pemuda yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia bahkan condong kepada maksiat, kita sisihkan waktu kita, luangkan waktu kita untuk taqarrub ila Allah. Di waktu kita kumpul seperti ini ikhwan, di waktu yang lain yang bersamaan dengan kita terjadi fitnah kubur, terjadi azab kubur ikhwan, terjadi fitnah kubur akhwat. Di saat kita melawan kantuk untuk hadir di majelis ilmu, karena hadir di majelis ilmu tempat yang paling enak untuk tidur. Bahkan seseorang bisa tidur sambil duduk, yang itu tidak bisa dia lakukan di rumahnya. Betul apa tidak? Sampai begitu kuatnya iblis menggoda kita. Sampai begitu kuatnya. Yang tidak bisa kita lakukan di tempat kerja, tidur sambil duduk, bisa kita lakukan di sholat Jumat. Ketika mendengarkan khutbah Jumat. Nah, di saat taklim seperti ini terjadi, berlaku juga fitnah kubur. Dan mereka mengatakan, Rabbirji'un, la'ali a'malu salihan, fima taraktu. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku ingin beramal soleh. Aku ingin beramal soleh sebagaimana aku dulu belum pernah melakukannya. Jadi kita yang hadir di majelis ilmu ikhwan wal akhwat adalah orang yang dirindukan oleh mereka yang tengah diazab di alam kubur mereka. Maka kembali lagi kepada tadi yang kita sebutkan tentang dua nikmat tadi. Nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang. Maka acap kali kita katakan ikhwan ngaji, gak ada waktu. Seolah-olah orang yang taklim itu orang-orang yang tidak ada kerja. Ikhwan ngaji, akhi ngaji, anda gak ada waktu Ustaz. Seolah-olah yang taklim itu orang pengangguran. Paksa sisihkan waktu kita untuk taklim ikhwan. Paksa. Karena kematian tidak menunggu kesiapan kita. Tidak menunggu kesiapan kita. Ya, ini poin yang kedua. Poin yang pertama apa tadi? Kita ulang-ulang ini biar paham. Orang yang melakukan kesalahan, dia menyalahkan Allah. Poin yang ketiga, orang yang melakukan kesalahan, dia sadar dia salah, tapi belum taubat. Atau belum lagi dia bertaubat. Naik kepada poin yang kedua. Poin yang kedua. Orang yang telah melakukan kesalahan, lantas dia mengakuinya, dan dirinya pun taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua ini lebih baik dari poin-poin sebelumnya yang kita bahas. Ya.
Poin yang kedua ini lebih baik daripada poin ketiga dan keempat. Maka kita jangan sampai berada pada poin yang keempat maupun poin yang ketiga. Lebih-lebih yang keempat. Ya, lebih-lebih yang keempat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 135 menceritakan tentang orang yang melakukan kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullahu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Al-ayah. Kata Allah, adalah orang-orang yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, au zalamu anfusahum, dan atau mereka menzalimi diri mereka dengan maksiat mereka. Ya. Zakarullahu, kemudian mereka spontan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengingat. Ya. Fastaghfaru li dzunubihim, mereka pun langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau datang kepadaku sepenuh bumi, laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biha maghfiratan. Kemudian engkau mendatangiku tanpa mensyarikatkanku. Artinya tanpa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La ataituka biha maghfiratan. Maka aku akan mendatangimu sepenuh bumi pula pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, jika sekiranya dirimu memiliki dosa setinggi langit, bertumpuk dosa sampai setinggi langit dosamu. Lau balagat dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku. Kita bersimpuh kepada Allah, kita kenang maksiat kita. Kita kenang maksiat kita, dosa kita di masa lampau. Baru terkenang kita di hari ini, karena acap kali kita merasa pede, Allah kan Maha Ampun. Tapi maksiat kita di masa lalu tidak kita seriusi. Bahkan taubat ini berulang-ulang harus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwan, azan Allah wa iyyakum jami'an. Inilah yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu ikhwan, garis bawahi di sini. Orang beriman itu tidak maksum, maksum. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Setiap bani Adam, anak cucu Adam itu memiliki kesalahan, termasuk yang tengah berbicara. Dan sebaik-baik yang memiliki kesalahan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai kalau sudah orang alim enggak ada dosanya itu. Acap kali orang awam menilai, wah, ustadz ini sudah faqih, enggak ada dosanya. Bahkan acap kali orang awam mensejajarkan kiai, ustadz dengan nabi, dengan rasul. Sehingga apa yang disampaikan seorang ustadz sudah pasti benar. Apa yang disampaikan oleh abuya, apa yang disampaikan oleh kiai, oleh ajengan, pasti sudah benar. Belum tentu.
Karena di sana ada pula dai-dai, penyeru-penyeru yang bukan menyerukan sesuatu, yang tidak menyerukan dakwah tauhid. Huzaifah ibn Yaman rahimahullah, sahibus sir, sahabat yang digelari dengannya pemilik rahasia. Huzaifah ibn Yaman mengetahui siapa orang-orang munafik di kalangan ketika Nabi masih hidup. Menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Adanya du'atun ala abwabi jahannam. Adanya penyeru-penyeru kepada neraka jahannam. Adanya dai-dai, ustaz-ustaz, buya-buya, kiai-kiai yang menyeru kepada neraka jahannam. Man ajabahu ilaiha fazufuhu fiha. Barang siapa menerima seruan mereka, barang siapa menerima ajakan mereka, dakwah mereka yang tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Ada enggak di sini kikut, kiai dukun? Ada enggak? Ada. Dia mempraktekkan praktek sihir tapi dipanggil kiai. Atau uskun, ustaz dukun. Ada apa tidak? Ada. Realita. Orang awam tidak bisa lagi membedakan mana yang sebenar-benar ustaz, mana yang dukun. Karena bajunya sudah pakai gamis. Sudah pakai peci maupun lobe. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwan, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Menunjukkan bahwasanya orang beriman juga memiliki dosa. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia, taubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ati marrah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku setiap harinya itu istighfar kepada Allah 100 kali. Nabi yang beliau maksum, yang beliau diampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Maka ini, ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, jangan kita terlena dengan amal, berbangga dengan amal, seolah-olah amal kita sudah benar. Makanya orang habis sholat, dia istighfar dulu. Orang yang telah melakukan kesolat, dia istighfar. Gak ada dia langsung zikir yang lain. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ini poin yang ketiga. Poin yang kedua. Poin yang pertama, ada yang tahu? Poin yang ketiga saya sudah hebat ini, Ustaz. Dia salah, mengakui kesalahannya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, ada yang tahu? Bang Dedi ada tahu, Bang? Poin yang pertama? Poin yang pertama, ikhwan catat, adalah orang yang mengakui setelah dia buat salah, khilaf dia taubat kepada Allah. Sama dengan nomor 2. Bedanya dia mencari hikmah dari dosa yang telah dia lakukan. Apa? Mencari hikmah, bukan masjid hikmah. Kalau masjid al-hikmah itu di bawah, bukan masjid. Tapi mencari hikmah. Ya, ini yang membedakan. Ya, respon. Apa? Respon. Nah, ada beberapa, ya. Jadi orang yang telah melakukan kesalahan, dirinya mencari hikmah. Dia akan bertanya, kenapa terjerumus kepada dosa ini? Atau ya, dia akan melihat, kenapa saya jatuh kepada maksiat ini? Karena setiap dosa ada pemicunya. Setiap dosa ada pemicunya. Ustaz mau tanya, apakah orang ahli ibadah selamanya akan selamat dari dosa zina? Tidak ada jaminan. Ini misalkan. Tapi na'udzubillah, semoga Allah jauhkan dari diri kita.
Ada orang yang ahli ibadah, tahu-tahu terjerumus kepada dosa zina. Dosa yang paling besar ini, ikhwan. Dosa zina. Kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada pada posisi ini, posisi yang pertama, dia akan melihat, kenapa saya jatuh kepada maksiat ini? Tidak mungkin kan orang berzina tanpa ada mukaddimahnya, tanpa ada pendahulunya. Tahu-tahu diajak istri orang untuk berzina. Ada seperti itu? Tidak. Diawali dengan mukaddimah, main-main mata, chat-chat istri orang misalkan. Oh, berarti hikmahnya adalah dosa tangan, dosa keinginan hati, dosa mata yang melihat kecantikan istri orang misalkan. Karena nggak ada jaminan. Kemudian ada lagi kata orang, karena orang ini telah bermaksiat, berzina, dia ahli ibadah. Ada orang menilai, mendingan saya nggak berzina sama istri orang, walaupun saya nggak sholat. Sekarang Ustaz mau tanya, mana yang lebih baik? Kita bertanya yang lebih baik ini, bukan melegalkan maksudnya. Ingat ya, bukan melegalkan, walaupun ini dua-dua salah. Mana yang lebih baik? Orang yang ahli ibadah, jatuh dia dosa zina, atau orang yang tidak sholat sama sekali tapi tidak jatuh kepada dosa zina? Ada lagi yang lain? Terjadi khilaf di kalangan para talabul ilm. Masya Allah. Taib. Mizan itu ada. Timbangan amal. Timbangan amal. Walaupun dirinya melakukan sholat. Walaupun dirinya tidak sholat dan tidak berzina, dia akan diukur. Dengan orang yang tadi juga begitu. Walaupun dia telah melakukan zina, amal ketaatan juga akan diukur, ditimbang oleh Allah. Mana yang lebih berat? Maksud Ustaz menerangkan ini bukan berarti boleh berzina, bukan. Tapi menjerumuskan masalah ini kepada, mengkerucutkan masalah ini kepada respon. Apa? Respon kita. Apa responnya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kita akan membawakan 3 amaliyah salaf. 3 salaf terdahulu. Yang pertama adalah Amr bin Murrah. Amr bin Murrah. Beliau mengatakan, nazartu ila imra'atin fa'jabatni. Aku melihat kepada seorang perempuan yang membuat aku merasa takjub. Artinya dia melihat perempuan, bukan istrinya. Kalau istrinya dia lihat dan dia merasa takjub dengan kecantikan istrinya sehingga dia puji istrinya, itu tidak masalah. Tapi yang dia lihat di sini oleh Amr bin Murrah ini adalah perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Nazartu ila imra'atin fa'jabatni fakuffa basari. Kemudian mataku menjadi buta. Mata siapa? Amr bin Murrah. Matanya menjadi buta. Fa'arju an yakuna dzalik kaffarah. Dan aku menginginkan butanya aku itu sebagai kafarah. Apa kafarah? Penebus dari dosaku melihat perempuan yang membuat aku takjub dengannya. Jadi jangan pula nanti bilang, Ustaz, saya nonton film porno Ustaz, tapi belum buta Ustaz. Orang soleh, ikhwan, ketika mereka salah, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah cepat tegur dia. Ya, maka kita hati-hati dengan maksiat. Saya sudah maksiat sekian lama, tapi belum ada teguran Ustaz. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian, siapa yang tidak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Sering kita dengar nama beliau. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Apa kata beliau? Hurimtu qiyamal lail 5 ashhur. Aku tidak bisa solat
tahajud 5 bulan. Jadi pernah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tidak salat tahajud 5 bulan. 5 bulan. Setelah Syawal kita ada yang masih salat tahajud. Semoga masih. Hurimtu qiyamal lail 5 ashhur. Aku tidak bisa salat tahajud selama 5 bulan. Bizambin aznabtuhu, karena satu dosaku. Jadi dia tahu tentang dosanya. Ya. Apa dosa beliau? Ra'aitu rajulan yabki. Aku melihat ada laki-laki yang menangis. Jadi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah melihat ada laki-laki yang menangis. Faqultu fi nafsi, dan terbersitlah di diriku, ya. Hadza mura'in, Allah, itu karena riya. Jadi ada orang yang beliau melihat ada orang menangis ketika berdoa mungkin kepada Allah, dia terbesit di hatinya ini orang riya. Lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri langsung tersadar terkait dirinya yang tidak bisa sholat malam dikarenakan berburuk sangka kepada seseorang yang menangis. Yang menangis. Maka ikhwan a'azanallahu wa yakum jami'an, mungkin kita yang telah melakukan dosa yang teramat sangat banyak sehingga kita tidak tahu lagi ketika ada ketaatan yang belum bisa kita lakukan, dosa mana yang membuat saya bisa seperti ini. Saking banyaknya, berjubelnya dosa yang telah kita pikul. Yang terakhir, Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini tidak asing bagi kita. Mungkin dari salaf ini cuma yang pertama yang baru kita dengar namanya Amr bin Murrah. Yang terakhir adalah Fudail bin Iyad rahimahullah. Apa kata beliau? Inni la a'sillaha fa'arifu dzalika. Tidaklah sesungguhnya aku ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku memiliki kesalahan. Fa'arifu dzalika fi khuluqihi marih. Maka aku langsung faham tentang rusaknya keledaiku, tungganganku. Ya. Kalau kita sekarang, kenapa motor ini baru dibeli kok rusak-rusak? Ya kan, padahal baru diservis. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah langsung tersadar ini karena dosaku. Dia langsung menilai itu rusaknya keledainya atau tidak bisa. Kalau keledai bukan rusak ya, tidak bisa diatur misalkan. Ya kan? Itu karena dosaku. Wa khadimi, atau sulitnya aku mengatur pelayanku. Ya. Wa mraati, atau sulitnya aku mengatur istriku. Jadi kalau ada kita yang sulit kita mengatur istri kita, ya jangan serta-merta kita salahkan istri itu. Bisa jadi itu karena dosa dan kesalahan kita. Ya, dosa dan kesalahan kita. Jadi para salaf dahulu seperti Fudail bin Iyad, beliau menyalahi tunggangannya, beliau menyalahi ya pembantunya, beliau menyalahi melihat bagaimana istrinya karena dampak dari dosa. Bahkan bukan itu saja, wa fa'ri baiti, dan tikus yang ada di rumahku. Jadi dia bagaimana ya Fudail bin Iyad, mungkin karena banyaknya tikus di rumah menggerogoti pakaian dan makanan, Fudail bin Iyad mengatakan ini karena dosaku. Ya, ini karena dosaku. Maka oleh karena itu ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, ini adalah poin yang kita sampaikan. Ada 4 poin. Yang pertama, orang yang melakukan kesalahan dan dia menyalahkan Allah dalam maksiatnya. Yang ketiga adalah orang yang melakukan kesalahan dan dia tahu itu salah tapi belum mau bertaubat kepada Allah. Yang ketiga,
adalah seseorang yang berbuat salah dan khilaf, kemudian dirinya mengakuinya dan dia taubat kepada Allah. Yang pertama adalah seseorang yang terjerumus kepada dosa, dia mengakuinya dan dia pun bertaubat serta mencari hikmah dari setiap dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita berada pada poin yang ketiga dan keempat. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima taubat dari dosa dan maksiat kita di masa lalu. Sebab tidak ada dari kita yang luput dari dosa dan kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kita akan bacakan sesi sesi tanya jawab. Kita baca dulu pertanyaan melalui tulisan. Kalau ini bisa kami jawab, maka kami jawab. Kalau tidak, maka ini menjadi tugas bagi kami nanti dan akan kita jawab nanti di pertemuan sebelumnya, atau kami akan lempar kepada asatidz yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ya Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, ustadz dan keluarga, amin wa iyyakum, serta umat muslim dimanapun berada, amin, Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana konsep memaafkan dalam Islam? Apakah saat memilih memaafkan kemudian tidak bisa melupakan kesalahan orang lain berarti belum benar-benar memaafkannya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Apakah saat memilih memaafkan kemudian tidak bisa melupakan? Tentunya hati kita tidak benar-benar bisa kita kuasai. Hati kita tidak benar-benar bisa kita kuasai. Jangankan itu, pada anak kita tidak semuanya bisa kita katakan saya mencintaimu sama rata, tidak bisa. Hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah, ya, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, dengan semampu kita untuk memaafkan. Walaupun setelah itu sulit kita untuk melupakan dari mungkin yang kesalahan yang dibuat orang tersebut memiliki kesan yang sangat buruk kepada kita, maka ya kami wasiatkan kepada kita bersama agar senantiasa kita memperbaharui taubat kita kepada Allah terlebih dahulu. Taubat kita kepada Allah. Kemudian kita meminta kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita. Agar Allah melembutkan hati kita. Karena ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an, memaafkan itu sangat berat. Makanya pahalanya sangat besar. Kalau pahalanya kecil, ya bukan memaafkan namanya. Tentunya memaafkan itu kita terzolimi. Maka ujrahnya itu berupa surga dari Allah. Karena apa? Karena besarnya tekanan yang kita harus terima. Tidak semua orang bisa langsung memaafkan. Kadang memaafkan dengan embel-embel. Dengan bahasa misalkan terjadi benturan. Ya kan? Saya maafkan kamu, tapi kamu tetap diproses hukum. Ada seperti ini? Ada. Ya kan? Dia maafkan tapi tetap proses hukumnya. Maka tentunya ikhwan wal akhwat a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, ya, bukan berarti kita belum benar-benar memaafkan, tapi kita berusaha meminta kepada Allah, ya Allah lembutkan hatiku ya Allah. Lisanku telah mengucapkan keridhaan kepada orang yang telah meminta maaf kepadaku ya Allah. Lembutkan hatiku ya Allah. Maka carilah kelembutan hati itu pada tempat-tempat yang hanif. Carilah kelembutan hati itu pada tempat-tempat yang hanif. Pada sepertiga malam, pada majelis ilmu, pada tempat-tempat
bersimpu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari di sini. Karena sesungguhnya hati yang munib, hati yang selamat ini yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cari hati yang selamat. Qalbul munib. Ya. Maka dengan mengikuti kajian-kajian ilmu akan membuat kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi hati seorang muslim khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, terkenang akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika di kajian dibahas tentang ayat-ayat azab kepada orang-orang Quraisy jahiliyah atau kepada Bani Israel, akan menambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus rasa syukur atas hidayah Islam dan sunnah. Ya. Baik. Yang kedua, bismillah Ustadz, jika seseorang yang awalnya meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tetapi karena seseorang yang kita cintai, apakah kita mendapatkan pahala? Niat itu, ikhwan wal akhwat, diperbaharui, dilihat dari 3 keadaan. Di awal, di tengah, dan di akhir. Walaupun awalnya kita meninggalkan maksiat itu karena dorongan kekasih. Kekasih di sini adalah suami, bukan pacaran. Bukan maksudnya karena pacaran, bukan ya. Pasangan hidup. Ya, terlebih kalau yang baru-baru menikah, tentu kaulah rembulanku, kaulah bintangku. Apa yang dikatakan pasangan pasti diiyakan. Bang, tinggalkan ini bang, maksiat tuh bang. Iya dek, insya Allah akan abang turuti. Maka walaupun awalnya kita meninggalkan maksiat itu karena pasangan kita, ya, maka sebagaimana yang kami jawab pada pertanyaan sebelumnya, kita harus memperbaharui niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan jadikan niat kita meninggalkan maksiat itu karena perempuan yang kita cintai. Ya. Sangat jelas Nabi SAW menjadikan contoh niat hijrah, ya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Lihat, Allah, Nabi menjadikan contoh dengan hijrah terhadap dunia adalah dengan hijrah kepada perempuan yang ingin ia cintai. Maka ini tercela. Maka oleh karena itu ikhwan wal akhwat, kita harus memperbaiki niat-niat hijrah kita. Niat-niat ketika kita meninggalkan maksiat. Walaupun di awalnya kita meninggalkan karena fulan dan alan. Tapi sering waktu kita harus merubah niat kita karena kita meninggalkan maksiat itu semata-mata karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Berhubung sudah 9:30. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas ketaatan, istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.